Kalau kebetulan masjid ini kan di kampung ya, sampingnya tuh gang. Jadi orang kalau lewat gang itu sangkanya ini bukan sebagai masjid. Nah, jadi dan lumayan setelah ada kubah, ada menara, lebih kelihatan lagi sebagai masjid. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di jalan menuju Masjid At-Taubah. Dan dalam video kali ini kita akan mengetahui lebih jelasnya tentang Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah sebelumnya yang musola didirikan pada tahun 1960. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang dengan salah seorang ketua DKM Masjid At-Taubah, yaitu Bapak Haji Munir. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan subscribe, like, and comment di channel Hobi ke Masjid. Dan yang belum, segera ya like, comment, dan subscribe di channel Hobi ke Masjid. Yuk ikuti. Baik sahabat masjid, kita akan menemui Ketua DKM Masjid At-Taubah, yaitu Bapak Haji Munir. Yuk kita ke dalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih nih udah bisa hadir, udah bisa ketemu di channel Hobi ke Masjid Pak Haji. Boleh ceritakan Pak Haji nih tentang terkait Masjid At-Taubah ini. Ya. Masjid At-Taubah asal mulanya adalah musola dulu, itu kurang lebih 70 meteran lah ya. Kemudian tahun 1960-an itu ditingkatkan jadi masjid dengan ukuran tanahnya 470. Penambahan tanah itu adalah oleh para tokoh di sekitar At-Taubah ini di urunannya istilahnya wakaf rame-rame gitu ya, sehingga bisa sebesar ini. Tadinya musola ya asal mulanya gitu. Jadi kurang lebih tahun 70-an lah ya, itu mulai masjid secara aktif sebagai masjid. Ya. Jadi awalnya itu musola sekitar tahun berapa tadi? 1960 ya. Lalu kemudian berubah menjadi Masjid At-Taubah. Nah, Masjid At-Taubah sendiri itu bisa dinamakan At-Taubah itu gimana Pak Haji ceritanya? Itu waktu musola namanya juga At-Taubah. Semula itu yang wakaf dari satu orang ibu. Ya, saya tahu ingatnya namanya Ibu Roh ya. Itu Ibu Roh kebetulan punya suami seorang jawara zaman itu ya. Tahun 50-an itu ditakutin lah di daerah sini. Kemudian pada suatu saat ya karena namanya jawara banyak musuhnya terbunuh. Kemudian Bu Roh memakafkan tanah sebidang tanah dan mendirikan musola dengan nama Taubah, dengan tujuan adalah supaya semua termasuk dia sendiri keluarganya bertaubat gitu. Ya, dan nama itu diteruskan setelah jadi masjid. Gitu. Jadi tidak berubah ya dari musola sampai kemudian menjadi masjid gitu ya Pak Haji. Baik, Masjid At-Taubah sendiri sudah berapa kali renovasi Pak Haji? Renovasi secara besar-besaran 2 kali.
Ada sebenarnya tiga kali dengan awal ya, pada saat dari musola ke masjid itu tentunya renovasi ya. Kemudian renovasi yang kedua itu sekitar tahun 80-an ya, 86-an gitu, renovasi kedua. Kemudian renovasi ketiga tahun 2000-an, renovasi ketiga. Kemudian ya terakhir dibangun menara. Nah, itu pun karena motivasinya adalah masjidnya bentuknya tidak seperti masjid ya, jadi seperti gedung. Kemudian kita bikin menara supaya kelihatan betul masjid. Walaupun ada kubah sejak dulu ya, tapi kalau kebetulan masjid ini kan di kampung ya, sampingnya tuh gang. Jadi orang kalau lewat gang itu sangkanya ini bukan sebagai masjid. Nah, jadi makanya kita coba inilah dan lumayan setelah ada kubah, ada menara, lebih kelihatan lagi sebagai masjid. Gitu. Sepertinya ada kisah unik dan menarik ya sebelum ada kubah ya Pak Haji. Oh ada, pernah ada malah pengurus lewat samping lihat kok banyak orang di rumah ini kok seperti banyak orang, ada apa gitu ya. Setelah dia jalan beberapa saat dia baru, loh ini kan masjidnya. Baru dia sadar bahwa orang ramai itu di masjid. Dipikir ada apa di suatu gedung kok banyak orang gitu. Dia lewat di samping masjid ini yang memang kebetulan samping ini berupa gang aja gitu. Jadi ada kisah yang menarik juga dari malah pengurus itu yang kejadian itu. Pengurus dalam arti yang masuk ke dalam masjid. Ini begitu lewat di depan malah dia nggak nyangka ini masjid. Karena ada orang ramai gitu, ada apa gitu. Ya. Oke, baik Pak Haji, ini saya pada saat tadi masuk nih awal melihat pas ke dalam ke ruang utama ini alhamdulillah sejuk ya dengan AC karena kita tahu untuk ibadah biar nyaman ya. Sehingga dalam khusyuan beribadah jamaah merasa nyaman dan akan meningkatkan khusyuan dalam beribadah. Nah, sahabat masjid kita bisa lihat juga di dinding ini ada tulisan ya. Biasanya kaligrafi Quran, ayat-ayat Quran. Tapi kali ini saya melihat ini doa iftitah. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji ini. Semula memang ada kaligrafi sekeliling masjid. Cuman pada saat renovasi yang tahun 90-an itu, renovasi kedua ya. Renovasi kedua itu terpaksa kaligrafi aslinya dihilangkan karena harus dibongkar. Sehingga diganti dengan kaligrafi yang di depan ini yang jadi kalau dengan bangunan yang sekarang ini agak kurang serasi kalau dibuat kaligrafi yang semula gitu. Jadi itu sejarahnya. Makanya sewaktu kita hilangkan juga sempat kontroversi karena orang lama merasa sayang gitu ya. Tapi ya kita jelaskan akhirnya mengerti gitu. Disesuaikan dengan kondisi bangunan ya. Bangunan betul. Dengan kondisi bangunan disesuaikan gitu. Baik, nah terkait kegiatan dan bidang nih Pak Haji, di Masjid At-Taubah sendiri ada berapa bidang yang ada di kepengurusan Pak Haji Munir nih? Dari segi bidang terutama kan bidang peribadatan ya. Bidang peribadatan yang memang itu saya fokuskan, saya pentingkan. Ada juga bidang kepemudaan. Kepemudaan itu saya memang juga termasuk yang saya fokuskan. Kemudian juga ada bidang ibu-ibu ya khusus untuk urusan perempuan lah ya, urusan perempuan ada. Kemudian ya yang lain-lain sih saya ya humas dan sebagainya. Yang memang fokus saya itu satu lagi bidang pendidikan ini, pendidikan TK TPA. Barangkali saya jelaskan sedikit khususnya bidang pemudaan. Memang alhamdulillah sejak berdirinya masjid ini pemuda itu banyak aktif. Mungkin beberapa masyarakat kenal mantan dari pemuda-pemuda yang aktif di masjid ini. Sekarang jadi ustadz ya. Antara lain Ustadz Sati Rizen, Ustadz Ramli Hasan. Itu dulu aktif di sini. Oh jadi beliau-beliau ini awalnya di Masjid At-Taubah Pak Haji? Ya, dulu aktif di sini. Ya walaupun di tempat di masjidnya ada, tapi mungkin lebih suka karena teman-temannya banyak di sini. Salah satunya kan Gufroni Said
kemudian siapa tuh Ustadz yang di Mujahidin itu, udah saya lupa namanya. Ya, intinya itu, dan sampai sekarang saya lanjutkan tradisi di Atobah ini membina pemuda, memberikan kesempatan pada pemuda untuk maju, karena dan kebetulan memang saat ini setiap ada kegiatan mayoritas pemuda, mulai dari zakat, kurban, perayaan-perayaan, itu boleh bilang 90% pemuda yang bergerak. Jadi semuanya pemuda ya yang bergerak dan menjalankan itu ya. Termasuk pendidikan-pendidikan untuk anak-anak juga pemuda. Kemudian yang kedua, yang TK TPA itu juga asalnya dari pemuda. Jadi tadinya yang kepala sekolah TK TPA saat ini dulunya adalah remaja masjid Atobah. Dan pada saat itu sudah ada TPA asalnya, sudah ada TPA, kemudian maju mundur lah ya, naik turun, kadang-kadang bubar, kadang-kadang naik. Nah, suatu saat Bu Rodia punya inisiatif untuk meningkatkan lebih lebih baik lah gitu ya. Dan yang bikin maju mundur memang waktu itu sebagian yang ngurus Akhwan. Nah, Akhwan ini begitu dia sibuk atau apa ditinggal. Akhirnya setelah itu diurus oleh Ahwat semua. Nah, baru berjalan sampai sekarang dengan baik. Sampai dari tadinya cuma TPA, kemudian jadi juga diadakan TK. Ya kalau TPA tahu sendiri, kebanyakan nggak ada dana ya. Jadi untuk mengambil dananya diambil dari TK itu, sehingga TPA berjalan. Nah, untuk pengajian pun remaja bukan itu yang sifatnya siang ya, profesional lah istilahnya gitu. Tapi sore pun ada pengajian habis maghrib untuk anak-anak SD, SMP, ya Rismata yang mimpin, yang ada. Jadi organisasi pemuda itu namanya apa tadi, Pak? Rismata, Remaja Islam Masjid At-Taubah. Ya. Jadi kalau TPA dan TK-nya namanya TK Atobah. At-Taubah aja. Ya. Karena itu udah terpisah dari Rismata. Tadinya ngadakan Rismata memang, awalnya waktu TPA ya. Waktu maju mundur, kemudian ditingkatkan menjadi TK TPA, ya itu akhirnya dibentuk sendiri, terpisah gitu. Jadi secara lebih fokus lah gitu. Tadinya amatiran gitu. Secara serius lah ditangani ya. Serius sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin nanti bisa tanyakan langsung kepada kepala sekolahnya sampai lebih jauh gitu ya. Iya, baik Pak Haji, mungkin bisa disimpulkan Masjid At-Taubah ini harapannya ke depan untuk umat ya, seperti apa, wabil khusus untuk warga di sekitar Masjid At-Taubah. Ya, saya secara ini kebijakan kami dari pengurus, kami utamakan pendidikan. Untuk bidang lain kami belum punya bayangan ya bagaimana melaksanakan. Jadi pendidikan kita utamakan. Untuk pendidikan sendiri di samping pengajian remaja, kita pengajian umum pun ada 4 pengajian. Jadi mulai dari pengajian fikih, tafsir, kemudian mengenai akhlak. Ya, jadi ada kebetulan guru-guru tetap di sini. Kami jadikan juga sebagai pengurus panasehat ya. Dan alhamdulillah mereka tuh pendidikannya lumayan ya, S2 rata-rata ya. Jadi sebetulnya itu yang harapan kami, paling tidak di samping ibadah yang rutin itu pendidikan memang kita penuh sekali di sini, termasuk pengajian ibu-ibu yang dipimpin oleh satu guru ustazah yang cukup ini ya, tiap hari Sabtu itu, dan pengajian ibu-ibu juga yang pengajian Quran gitu ya. Iya, baik demikian tadi sahabat masjid. Jadi Masjid At-Taubah ini subhanallah banyak sekali kegiatannya. Terutama Pak Haji Munir tadi menyampaikan lebih concern ke bidang pendidikan dan kepemudaan. Nah, nanti kita setelah ini juga akan diskusi, bincang-bincang dengan Ketua Rismata Remaja Islam Masjid At-Taubah. Dan juga sekaligus kita juga akan berbincang dengan ke Direktur atau Kepala Sekolah TK TPA At-Taubah. Nah, mari kita akan temui dari Ketua Rismatanya, yaitu Saudara Robi atau Muhammad Nurullah
Ya, baik, kita akan temui Ketua Rismata yaitu Muhammad Nurullah Baharudin Robani atau biasa yang dipanggil atau disapa Robi. Yuk kita ketemu dengan beliau. Baik sahabat masjid, tadi disampaikan oleh Ketua DKM Masjid At-Taubah, beliau sangat concern sekali dengan pemuda atau remaja masjid. Nah, saat ini saya sudah berada di Masjid At-Taubah dengan Ketua Rismata, yaitu remaja Islam Masjid At-Taubah, yaitu Muhammad Nurullah Baharudin Robbani atau biasa dipanggil Robi. Assalamualaikum Mas Robi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah khair. Baik, Mas Robi bisa diceritakan terkait Rismata itu apa sih? Oh, Rismata sendiri itu adalah remaja Islam Masjid Jami At-Taubah ya. Khususnya kita organisasi keremajaan di sekitar Masjid Jami At-Taubah. Nah, untuk Rismata sendiri kita berisikan teman-teman remaja-remaja sekitar Masjid Jami At-Taubah khususnya dengan variasi usia dari SMP, SMA bahkan yang sudah menikah juga ikut bersama kegiatan di sini. Nah, kegiatannya apa saja nih Mas Robi untuk ke Rismata ini? Untuk kegiatan kita sendiri, kita biasa mengadakan kegiatan eventual dan juga continue ya atau berkelanjutan ya. Kegiatan eventual sendiri itu bersifat kegiatan-kegiatan besar di hari-hari Islami. Seperti kemarin kita mengadakan Muharram, kita mengadakan Maulid gitu kan. Bahkan ketika bulan Ramadan para remaja juga mengadakan kegiatan rangkaian Ramadan gitu untuk ibadah masyarakat sekitar Masjid Jami At-Taubah gitu. Dan untuk kegiatan berkelanjutan gitu, remaja sendiri mengadakan juga seperti pengajian setiap pekanan, terus juga latihan hadro untuk para remaja sekitar Masjid Jami At-Taubah, dan juga ada latihan futsal biasa anak muda gitu. Kayak gitu seperti itu. Iya, yang unik dari Rismata mungkin bisa diceritakan Mas Robi supaya bisa daya tarik lingkungan agar remaja itu bisa mau gabung loh di kegiatan remaja masjid gitu. Apalagi di era zaman sekarang, di zaman milenial gitu kan, anak mudanya senangnya nongkrong kan, senangnya hangout gitu kan. Nah mungkin apa nih yang unik dari Rismata sehingga mereka bisa tertarik ikut bergabung di Rismata Mas Robi? Pastinya ya, dalam organisasi itu yang paling menonjol adalah kekompakannya ya. Ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan, pastinya insya Allah juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Rismata, Remaja Islam Masjid Jami At-Taubah ini kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Dan juga kita Rismata sendiri mempunyai visi atau misi ya, mempunyai jargon yaitu Muda Merdeka. Dalam artian seharusnya pemuda ini mempunyai kebebasan untuk berekspresi gitu. Nah, kita sebagai organisasi Islami gitu kan, kita memfasilitasi teman-teman remaja sekitar Masjid Jami At-Taubah ini untuk ikut sama-sama, bareng sama-sama mengadakan kegiatan yang pastinya positif gitu. Seperti tadi kita mengadakan lomba atau latihan futsal gitu kan. Kita mencoba memfasilitasi teman-teman remaja yang ingin berekspresi, entah itu pengen main hadroh ataupun juga menimba ilmu pengajian seperti itu. Oh jadi banyak sekali ya kegiatannya ya, dan yang paling unik tadi kekompakan ya, itu moto utamanya nih ya, supaya mereka ikut bergabung di Rismata ini, merasa tertarik kok di Rismata ini kompak gitu ya Mas ya. Baik baik. Ya demikian tadi sahabat masjid bincang-bincang saya dengan Robi. Terakhir mungkin nih Mas Robi ingin disampaikan untuk remaja masjid dimanapun sahabat masjid berada mungkin silakan. Khususnya untuk remaja-remaja masjid ya, pastinya kita sebagai pemuda khususnya gitu kan, kaum muda, orang yang mencoba untuk bergerak gitu kan, dan juga kalau bisa dibilang penerus masa depan bangsa ya, berat banget tuh bahasanya tuh. Kita harus bisa aktif, bermanfaat, berinovasi khususnya di lingkungan wilayah kita masing-masing gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan remajanya itu pasif atau tidak bergerak atau ya hanya gitu-gitu aja gitu, ya masyarakat kita tidak akan maju gitu kan. Pastinya kita sebagai penggerak, kita sebagai penopang gitu kan, kita harus bisa bermanfaat bagi lingkungan kita sendiri. Itu sih mungkin. Oke, terima kasih Mas Robi atas bincang-bincangnya. Ya. Baik sahabat masjid, setelah ini kita akan menemui kepala sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Quran At-Taubah atau TKQ At-Taubah, yaitu Ibu Rodiah. Yuk.
Oke, baik sahabat masjid, saat ini saya bersama Kepala Sekolah TK Masjid At-Taubah, yaitu Ibu Rodiah. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Rodiah. Waalaikumsalam Pak Asep. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu, mungkin bisa sedikit ceritakan untuk TK At-Taubah ini sebetulnya itu berdiri sejak kapan ya? Kita itu berdiri dari tahun 1991 insya Allah. Seiring berjalan, awalnya kita hanya baru TPQ, dibuka pada maghrib, lambat laun awal murid kita itu 40 orang. Terus berjalan, hari kita coba untuk buka anak usia 4 tahun. Akhirnya kurang lebih awal kita buka untuk yang TK itu ada pada maghrib juga Pak Asep. Nah ternyata peminatnya banyak, 40, kita buka 40, baru buka itu langsung 40 santri. Akhirnya kita buka di pagi hari kita buka tahun 2020, kita buka pagi. Subhanallah, responnya banyak dan murid langsung jadi 80 santri. Dari 80 terus berkembang sampai sekarang 167. Tapi di masa pandemik kita penurunan. Memang kalau dibandingin sama TK-TK yang lain, kita alhamdulillah masih banyak. Kita kurang lebih selama pandemik ada 93 santri. Jadi mau nggak mau di masa pandemik ini ada guru yang dirumahkan. Karena memang kami tidak bisa membayar transportasinya. Walaupun memang transportasinya itu nggak sebesar yang seperti yang lain-lain insya Allah gitu. Baik, jadi sebelum pandemi ini siswanya banyak sekali ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Tanpa promosi. Tanpa promosi. Luar biasa sahabat masjid. Ibu kita nih luar biasa nih. TK-nya sungguh menarik dan juga banyak juga siswa yang ikut sekolah di TK At-Taubah. Nah Bu, kira-kira untuk keunikan dan kelebihan dari At-Taubah, TK At-Taubah itu apa ya Bu? Sehingga tadi disebutkan jumlah santrinya tuh sampai total 167 ya sebelum pandemi ya, gitu. Barangkali kita beda dengan TK-TK yang lain dalam artian di TK yang lain hanya diajarkan kalistung barangkali. Cuman kalau kita itu lebih melekat beratkan dengan pelajaran agama. Seperti ada hafalan hadis, hafalan surat pendek, terus surat pilihan. Itu insya Allah. Dan sebelum pandemik insya Allah kita ada rencana sudah berjalan sih insya Allah. Kita rencana tahsin anak-anak untuk usia dini gitu. Alhamdulillah sudah berjalan dari juz 30. Tapi selama pandemik itu enggak berjalan lagi. Dan yang lebih menarik lagi itu adalah di TK At-Taubah itu adalah pelajaran bahasa Inggris gitu. Dengan biaya yang murah. Bayar terjangkau banget terjangkau. Sehingga ya kenapa TK At-Taubah selalu diminati ya itu karena rata-rata yang sekolah di TK At-Taubah itu meraih 10 besar di sekolahnya, insya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi lulusan TKQ ya. TKQ itu Taman Kanak-Kanak Quran ya. Taman-taman Kanak Quran At-Taubah ini alhamdulillah ternyata prestasi akademiknya pada saat sudah di sekolah dasar itu memperoleh peringkat 10 besar. Nah, sahabat masjid, kita lanjutkan lagi diskusinya dengan Bu Rodiah. Nah, Bu, selanjutnya ini harapan Bu Rodiah dengan situasi pandemi seperti ini gimana Ibu? Harapan saya pandemik ini segera berlalu. Biar anak-anak bisa belajar secara efektif kembali dan bisa apa yang kita targetkan untuk anak-anak kita untuk menjadi anak soleh-soleha itu tercapai insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya kita berharap semuanya pastinya sahabat masjid agar pandemi ini segera berakhir, agar juga kehidupan kita bisa normal. Ya itu saja mungkin bincang dengan Kepala Sekolah TKQ Taman Kanak-Kanak Quran At-Taubah. Terima kasih Bu Rodiah.